Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dicek dulu? Alhamdulillah sampailah kita pada episode pertama dari podcast yang sudah direncanakan sejak zaman dahulu kala. Alhamdulillah. Kali ini kita udah sama Teh Pipit. Nanti biar perkenalan aja dari Teh Pipit langsung, namanya siapa, terus kali ini kan podcastnya ceritanya tentang kuliah ya Teh. Betul. Jadi dari S1-nya di mana, S2-nya di mana, S3-nya jurusan lah gitu ya. Perkenalannya. Boleh? Begitu langsung aja lah kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Silahkan Teh Pipit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Waalaikumsalam. Jadi tamu perdana podcastnya Hasna ini, ya Allah. Nah, saya Fitria Maulida Mahfud, lengkap. Biasanya dipanggil Pipit atau Fitria, yang mana aja boleh. Asal dari Bogor. Dulu S1 di IPB, ambil jurusan Teknologi Industri Pertanian. Terus alhamdulillah lanjut S2 di Malaysia, di International Islamic University Malaysia, IIUM atau University Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Ambil jurusannya kok jadi lupa, Master of Information Technology. Nah, setelah itu alhamdulillah dapat beasiswa, daftar di KU, di KU, di Jeddah. Sekarang ambil PhD untuk Information System. Udah itu aja dulu ya kali ya perkenalannya untuk sini. Jadi ya Sekarang udah di tahun keberapa? Oh iya. Di S3. Untuk PhD-nya, untuk S3-nya sekarang udah sebenarnya kalau lewat sistem itu sebenarnya baru semester 5. Cuma kata administrasi udah semester 7 katanya. Dan semester 7 berarti udah mau tahun keempat ya, berarti udah tahun keempat. Oh, tahun ketiga keempat ya? Tahun keempat, karena waktu itu daftar dan diterima mulai 2021 Januari, spring semester. Sekarang udah nggak ada kuliah lagi, sekarang lagi udah mulai penelitian, udah mulai nulis-nulis. Nah itu aja sih, baru itu aja. Diterimanya 2021. 2021. Daftarnya 2020. Jadi setahun ya? Sebenarnya nggak sih, kurang lebih setahun lah ya. Daftar tuh mulai Februari 2020 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah 2020 daftarnya. Lagi COVID ya? Lagi COVID, betul. Dulu Teteh cara daftarnya gimana tuh? Kan belum ada study in Saudi ya, sekarang kan udah study in Saudi. Dulu waktu itu masih sistem Gapol dari sistemnya King Abdulaziz University. Jadi kan alhamdulillah kesini itu mengikut suami, karena waktu itu suami tahun 2018 akhir itu dia dapat beasiswa di King Abdulaziz University di fakultas yang sama dengan saya sekarang, fakultas Computing and Information Technology, FCIT. Tapi kalau suami Computer Science, kalau aku beda jurusan. Beda, kalau aku Information System. Waktu itu sebenarnya nggak kepikiran buat daftar S3, cuman kata suami ya daripada nganggur tanda kutip gitu. Jadi ya disuruh daftar, dan kebetulan ya karena sudah ada suami di sini ya. Jadi mungkin untuk pendaftaran mungkin dengan teman-teman nanti yang mau daftar juga agak beda, karena waktu itu satu pandemi, kedua karena suami sudah di sini jadi didaftarkan oleh suami. Jadi dia urus secara langsung ke DGS, Department of Graduate Studies. Cuma memang formalitasnya ya memang itu lewat Gapol, jadi online tetap. Cuma setelah itu bisa ngomong langsung sama orang DGS-nya gitulah katakanlah. Jadi bisa cepat ya, walaupun nggak cepet-cepet amat ya, sama aja sih 8 bulan ya baru ada kepastian keterima gitu Asma. Itu yang
KAU ini ya. Ya, yang Sekarang kita throwback ke Throwback. Malaysia. Kalau yang Malaysia S2, kalau di download dulu ya. Kalau S1 dulu kalau di Indonesia tuh kan ada sistem apa? UMPTN, bukan UMPTN ya? Yang SBMPTN, iya, SN, yang daftarnya lewat rapot ya. SN berarti. SN. Itu aja sih kalau S1. Oh, lewat itu Teteh. Lewat rapot, bukan ujian nasional. Terus kalau S2, jadi dulu tuh udah kerja, cuma kerja di bank, jadi orang tua nggak setuju. Dan kebetulan adik sudah kuliah juga, ambil S2, lanjut S3 ya. S2 di Malaysia juga di universitas yang sama. Dan di fakultas yang sama juga. Bukan nepotisme ya ini, cuma karena itu aja. Kayaknya agak jauh ya nggak sampai mungkin ke Malaysia. Maksudnya suruh ngikut aja gitu. Jadi orang tua itu, terutama ibu, nggak setuju kalau anaknya kerja di bank karena riba dan sebagainya macamnya. Jadi ya akhirnya disuruh S2. Jadi kalau di Malaysia itu nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu memang nggak ada beasiswa, jadi beasiswa orang tua. Tuh. Waktu itu didaftarin juga lewat adek. Dibantuin sama dia. Kalau nggak salah, udah lupa ya ampun, udah lama, soalnya 2012 ya mulai daftar. Mulai daftar itu 2011. Kalau nggak salah sih online, tapi terus di print aplikasinya. Jadi kirim PDF-nya ke adek di sana, via email, dia print, lalu ya itu gerilya juga gitu ke sana gitu. Waktu itu sebenarnya daftarnya, karena waktu itu kerja di bank, mikirnya setelah S2 mau balik lagi ke Indonesia kerja lagi gitu, atau at least di bank syariah lah apa, atau pokoknya yang finance gitu. Daftarnya sebenarnya waktu awal-awal finance, fakultas ekonomi kalau nggak salah. Nggak mau daftar ekonomi syariah karena, bukan nggak mau daftar, nggak bisa daftar ke ekonomi syariah karena ternyata nggak ada latar, karena waktu dia lihat ke S1-nya. Jadi di S1-nya kan nggak ada ekonomi kan, nggak ada pelajaran ekonomi karena belajar teknologi industri pertanian gitu. Jadi nggak bisa. Nah, sempat ditolak. Cuma terus sama adik ditanya lah sama dosen, kebetulan dosennya juga orang Indonesia, dosen pembimbing. Saya bilang coba aja daftar ke ke KICT kalau di Malaysia itu, karena di KICT artinya Kuliah of Information and Communication Technology. Kalau di kita kan departemen atau faculty gitu kan. Kalau di UIA itu karena Islamic, jadi dia bilangnya kuliah. Kayak di Saudi ya? Kuliah of gitu. Walaupun bahasa Inggrisnya tetap faculty kan. Iya. Kalau di sana enggak. Jadi fakultinya ya, dicampur gitu. Jadi akhirnya karena dilihat di rapotnya itu ada programming waktu itu, pokoknya fakultas jurusan aku tuh waktu S1 segala macam ada gitu. Teknologi pertanian kan? Tapi ada ya karena teknologinya mungkin ya, jadi ada belajar coding juga di situ. Jadi karena ada pelajaran codingnya, oke lah, jadi dia buat dasar-dasar teknologinya ada. Ada, betul, dasar-dasar pakai komputernya. Akhirnya ya udah, akhirnya ngambil jurusan yang agak-agak nggak terlalu coding banget kayak computer science. Jadi campur gitu, lebih kepada analisis data dan lebih kepada lebih ke manajemennya gitu lah ya. Dulu tadi jurusan apa teh? Information Technology. Kalau yang sekarang lebih information system sekarang lebih lagi ke data gitu. Analisis data, dan walaupun sekarang sebenarnya udah campur ya, karena orang IS juga, orang information system juga harus bisa at least bisa lah programming gitu, pakai Python atau apa gitu. Karena sekarang, dulu waktu zamannya S2 namanya ngolah data, analisis data kan pakai SPSS kalau pernah mungkin dengar ini, atau MATLAB. Sekarang ini semua juga pakai tuh sekarang pakainya Python karena harus banyak coding gitu, lebih cepat daripada pakai SPSS kalau nggak salah ya. Kayak gitu hasilnya ceritanya. Jadi itulah kenapa bisa dari teknologi pertanian ke information technology dan terus sekarang information system. Tapi kalau information technology ke information system masih selinier ya. Masih selinier. Sebenarnya sekarang jadinya karena sekarang semua sudah serba teknologi kan. Kalau hasilnya tahu juga, sebenarnya orang yang ngambil kedokteran pun sekarang nyampur, ngambil ekonomi itu nyampur dengan ada computingnya juga.
temen aku dulu di Malaysia dia jurusannya education, tapi tesis S2-nya ada pelajaran komputernya juga gitu, maksudnya ada selip-selip apa namanya ya bagiannya tuh ada yang menggunakan teknologi gitu, karena kan semua sekarang udah serba teknologi. Jadi, kan biasanya mungkin kalau sekarang di pasca S2, S3 tuh udah ada campuran divisi, bukan divisi, kayak bagian-bagiannya teknologinya. Betul. Gitu ya, dari jurusan apapun gitu. Betul. Ya. Jadi harus menggunakan teknologi gitu ya, kedokteran apalagi ya kan. Iya. Gitu. Emang sekarang udah zamannya ya. Betul. Apalagi dengan AI segala macam kan, dengan artificial intelligence, dengan machine learning. Ya, berarti information system sama yang sekarang aja ya kita ngobrolnya. Information system ini kan nanti maksudnya bukan termasuk yang Hasa kan masih agak awam ya tentang dunia teknologi ini. Kan katanya dengan berkembangnya teknologi banyak yang terhapus nih lowongan kerja buat katanya yang lain. Nah, information system ini nggak termasuk yang ini berarti ya, soalnya dia kita lebih ke data science ya, lebih kepada ilmu data ya, gimana analisis data. Jadi kalau masuk sebenarnya sama aja sih. Sekarang masuk information system itu untuk untuk analisis data mining itu bisa di industri manapun gitu, karena sekarang itu kan dengan internet dan segala macam data itu bukan lagi ribuan gitu, udah big data, udah bukan big lagi kali sekarang namanya. Dulu kita waktu tahun 2021 masih bilangnya big data gitu, sekarang mungkin udah lebih lagi gimana memanfaatkan data itu untuk memajukan ekonomi dan segala macamnya seperti itu, untuk memperbaiki sistem kesehatan dan segala macam itu kan pakai data ya. Jadi dengan itu salah satunya itu untuk information system. Begitupun dengan computer science, dan kalau mereka kan lebih kepada programming, lebih kepada technicalnya ya. Kalau ini lebih ke inovasinya ya. Sebenarnya bukan inovasi juga, tapi bagaimana menggunakan data ya, bagaimana mengolah data, bagaimana memanfaatkan data supaya kita bisa memperbaiki apa yang sudah ada gitu. Dapat deh, insyaallah teman-teman. Contohnya gini aja ya, ini aja biar agak lebih ini. Kalau di kemarin itu kita belajar machine learning untuk information system, kayak mendeteksi kanker payudara. Dulu kan mungkin dulu mungkin dokter ya. Ini makanya belum tentu dengan adanya teknologi tenaga kerja pun terhapus dengan ini, belum tentu juga gitu, karena dengan pengalaman orang dan otak manusia itu kan beda ya. Komputer itu di trainingnya kan dengan manusia juga, ya kan, dan dengan data dari ribuan data di seluruh dunia gitu. Tapi kayak misalnya mendeteksi kanker payudara ya mungkin memang lebih bisa akurat, tapi tetap in the end dengan di akhirnya tentunya akan ada keputusan dari manusia juga gitu loh. Kayak gitu sih. Mudah-mudahan make sense ya. Iya udah bayang sih lumayan. Kayak gitu. Itu tentang kuliah dan jurusannya ya Teh. Sekarang kita semoga buat teman-teman yang mungkin ada kepengen tertarik sama jurusan information system, information technology, atau bahkan mungkin tadi juga sekilas kan dibahas computer science juga kan, ada gambaran gitu ya. Oh ya, sekarang nih ya, kalian nih maksudnya yang generasi muda zaman sekarang nih ya, dengan adanya internet itu ya janganlah cuman di TikTok dengan lihat apa atau K-drama, K-pop lah apa gitu ya. Itu sekarang tuh Masya Allah banyak orang sharing pengalaman, sharing ilmu itu lewat YouTube, lewat Instagram, bahkan di TikTok pun ada, walaupun TikTok bukan bukan sumber yang tepat ya, karena itu kan dia cepat ya, maksudnya videonya tuh cuma berapa detik gitu kan ya kan, jadi nggak ini. Tapi di YouTube tuh banyak gitu, jadi kalau mau ada yang tertarik dengan mau di computer science atau di information system atau information technology, itu banyak sekali orang sharing di internet, banyak sekali kursus-kursus yang gratis dulu gitu, yang nggak harus bayar. Jadi kalau mau tertarik ya belajarlah dari sekarang gitu. Mudah-mudahan sih ada anak-anak yang baru masuk SMA ya yang dengerin podcastnya. Ada Asna dong tuh. Ya kan? Langsung kirim deh nanti podcastnya. Belajar dari YouTube tuh banyak gitu. Kalau memang tertarik di teknologi kayak gitu. Itu sih.
Jadi manfaatkan waktu untuk itu. Kami yang udah sekarang udah terjun bebas di PhD, sekarang nih banyak lagi, apalagi sekarang udah banyak alat-alat AI ya, aplikasi-aplikasi AI yang bisa membantu belajar segala macam. ChatGPT pun sekarang udah basi ya teh? Udah bukan basi sebenarnya, masih bisa, ya. masih ini, tapi memang yang ada yang lebih baru. Hanya membantu, karena ChatGPT itu kan apa ya namanya? Pioneer ya, maksudnya dia pertama kali gitu. Sekarang nih banyak yang menggunakan, misalnya untuk kayak aku aja ya, untuk research gitu ya. Kan kita nih spesifik ya. Kalau ChatGPT itu kan dia ngambil sumbernya aja, kadang dia bikin sendiri gitu. Kayak belum tentu sumbernya itu ada, jadi dia make up gitu. Jadi ya sekarang nih banyak AI tools yang untuk misalnya kamu mau belajar coding atau kamu misalnya udah research atau apa, itu udah mulai terkerucutkan gitu. Tapi dia sebenarnya pakai ChatGPT, tapi dia modifikasi. Kayak jadi gitu. lebih sesuai dengan gitu ya? Sesuai dengan bidang yang apa yang dia mau. Misalnya mau literatur review, itu udah ada banyak juga sekarang kayak gitu. Tapi tetap bagaimanapun yang namanya teknologi, apalagi sebenarnya sih udah lama tapi tetap masih baru, itu kadang nggak bener juga gitu. Jadi jangan terlalu tergantung juga gitu. Oke. Nah sekarang teh, Teteh kan udah S3 nih ya, udah melewati S1, S2 dan S3 dan tentunya juga punya circle yang terjun di dunia kerja, lulusan S1, lulusan S2, lulusan S3 gitu. Nah menurut Teteh apa sih bedanya? Maksudnya memang S3 pasti lebih baik ya. Cuman kan ada juga tuh orang-orang yang milih saya S1 aja, saya S2 aja, tuh kenapa sih teh? Oke, sekarang gini, apalagi di Indonesia ya. Sekarang gini, kalau aku bilang kalau mau S1, S2, terutama lebih dari S1 ya. Misalnya S2 atau S3, itu sebenarnya kebanyakan kalau terutama di Indonesia nggak ada nilainya, kecuali kamu kerja di academician. Misalnya kamu ngambil S3 mau nge-apply jadi dosen di Brunei atau di Malaysia, bukan di Indonesia lagi misalnya ya, itu atau di Indonesia juga gitu bisa. Karena kan sekarang agak melencong agak belok-belok dikit gitu. Karena di Indonesia ini jadi dosen harus S3 sekarang. Harus sudah S3 gitu. Jadi kalau untuk akademisi memang lebih baik. Kalau mau lanjut S2, S3 itu lebih baik. Tapi kalau mau kerja di bank atau which yang nggak usah lah ya gitu kalau kamu muslim. Tapi kerja di industri misalnya kayak di boleh sebut nggak ya, takutnya apa, kita kan lagi boykot ya. Janganlah kalau yang boykot gitu, mas, kita tinggal kayak industri dulu. Pangan aja ya. Yang membuat misalnya Indomie mah boleh kan? Maaf sebut merek ya, nggak disponsor loh. Masih jauh kayaknya sponsoran tuh nggak apa-apa. Misalnya gitu, itu kan itu nggak perlu sebenarnya S3. Mungkin untuk karena kalau misalnya kita S1 aja sudah di pangan misalnya, itu sudah bisa keterima. Kerja di industri itu beda gitu. Kerja di industri itu beda gitu. Tapi kalau kerja di akademisi ya memang lebih baik lanjut S2, S3 kalau mau mau memperluas lagi kayak mau mencoba lowongan pekerjaan di negara lain gitu. Ya memang mungkin S2 kita ambil bagus. S2 atau S3 itu lebih oke. Seperti itu. Terus ya kebanyakan sih gitu. Tapi kalau misalnya mau sekarang nih nggak usah S2 aja ya, misalnya kita sekarang banyak sertifikasi. Kalau Hasna sertifikasi kursus-kursus, kalau kayak aku misalnya Microsoft certification Microsoft atau Google gitu, itu aja udah cukup gitu. Karena kebanyakan orang lebih mencari ke situ. Kalau misalnya mau kerja di Google misalnya, apa sih gitu yang orang mencari, kan berarti kebanyakan programming. Programming tuh nggak usah S2, S3 gitu loh.
Itu ambil kursus aja, terus nanti ambil sertifikasi namanya. Jadi ujian, kita dapat sertifikasi, tapi itu diakui di dunia. Kamu daftar ke US, kamu daftar ke Silicon Valley, Apple, apalah gitu, yang segala macam ini bisa gitu. Nggak usah S2 atau S3. Berarti nih kemarin soalnya ada Hasan juga tadinya dia mau ke SMK, tapi karena beberapa pertimbangan akhirnya dia memilih MAN, tapi di dalam hatinya masih condong ke SMK karena dia yang kita berpikir kayak lebih mudah untuk diterima di dunia kerja gitu kalau dari SMK kan gitu, dengan adanya informasi sertifikasi dan lain sebagainya. Ini semoga bisa membuka pandangan teman-teman yang masih muda juga gini ya. Sekarang ini orang tuh biasanya nyari beasiswa ingin memperluas pergaulan, networking, apalagi kalau beasiswanya di luar negeri ya. Dimanapun, di Malaysia kah, tapi nggak tahu kalau Malaysia sekarang udah ada beasiswa apa enggak. Atau kebanyakan orang Indonesia nih carinya di Europe sama di US ya kan. Mereka ingin memperluas pergaulan, ingin mencoba tinggal di negara lain, memperluas networking supaya bisa kerja, atau mungkin pulang ke Indonesia pun karena dilihatnya lulusan luar negeri bisa jadi dapat lebih ini lagi gitu. Tapi sekarang nih zamannya orang buat konten segala macam, tapi dengan ilmu yang dia pakai gitu loh, kayak gitu. Jadi jangan terpaku dengan lapangan pekerjaan harus begini harus begitu gitu. Atau jangan terpaku dengan harus S2 harus S3. Ini aja, kalau mau S2 atau S3 ya, yang udah S2 gitu, dipikirnya dalam ini apa tuh tujuannya, apa yang ingin digapai gitu. Kalau misalnya mau kerja di industri, mungkin maksudnya kayak di Silicon Valley atau semacam Apple atau Google kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya kalau kita belajar programming atau dengan sertifikasi itu banyak networking lah, atau networking maksudnya dalam kaitannya dengan teknologi ya, karena teknologi ini banyak gitu, di komputer nih banyak, nggak hanya programming, ada juga networking itu kayak internet tuh maksudnya networking. Bukan gitu. Networking yang bukan cari teman ya, cari teman gitu. Iya. Kayak gitu, itu tuh banyak sertifikasinya, kursusnya dan ujiannya. Kalau udah dapat sertifikat itu bisa ngelamar kerja di mana aja gitu. Kayak gitu. Biasanya berapa lama sih kalau yang sertifikasi? Tergantung. Ujiannya tuh cuma ada macam-macam, ada CCNA 1, CCNA Plus, atau itu namanya sertifikasinya itu untuk networking. Ada macam-macam, ya berapa lama tergantung. Namanya ujian mah tinggal sekali itu aja, kalau lulus dapat sertifikat gitu. Tapi yang belajarnya itu berapa lama tuh? Ya kalau masih awal-awal mungkin ya tergantung sih, tergantung levelnya ya. Betul. Maksudnya tergantung pengertian dia juga dan semangat dia juga untuk belajar gitu loh. Karena memang resikonya kalau bukan di sekolah resmi kayak ngambil sertifikasi ini memang harus disiplinnya lebih gitu ya. Karena dari diri belajar sendiri, online, belajar sendiri gitu kan. Nggak ada yang nilai gitu. Kita yang nilai nanti kita sendiri ketika dapat lulus ujian dan dapat sertifikat gitu. Dengan sertifikat itu bisa ngelamar kemana aja. Alhamdulillah ya deh, kita sudah di era yang memudahkan ya. Betul, banyak di Khan Academy, Coursera, banyak banget. Jangankan yang teknologi ya, mau belajar ngelukis aja ada kan sekarang lewat online gitu. Kayak segala gitu. Macam lah pokoknya. Udah segala macam. Jadi jangan terpaku. Jadi ambil apa yang kamu passion. Kamu passion di teknologi, kamu passion di komputer, atau kamu passion di mana, itu tekuni di situ. Jangan fokus ya. Jangan fokus dan harus sesuai hati. Karena kalau misalnya kita terpaksa atau kita sebenarnya ya udahlah mengikuti arus, si ini ikut gitu ya, coba deh gitu, kadang jadinya nggak ini juga gitu. Susah nanti lanjut sampai beresnya gitu. Ya karena nggak ada motivasi kan, jadi motivasinya nggak semangat jadinya gitu. Jadi itu yang penting. Nah sekarang nih Teh, kita udah mengulik berbagai tentang topik itunya ya, topik materinya. Sekarang lebih santai nih. Teteh kan udah pernah kuliah di Indonesia, di Malaysia, dan di Saudi. Betul. Suasana kuliah sama sistem akademisnya, kayak dosennya, cara belajarnya, kayak gitu-gitu. Waduh. Perbandingannya antara Indonesia, Malaysia, dan Saudi. Di ini aja nih ya, kalau di S1 dulu
Indonesia nih S1 kita mantap. Dalam arti kata kita tuh diajar untuk critical thinking, terus kita juga udah mulai research. Aku sih dulu gitu ya, karena aku bikin tesis dulu, skripsi kan, harus ngambil data, harus ngolah data, itu dari S1 aku. Walaupun dulu belum ada disuruh bikin paper lah atau publish paper, belum ada waktu itu ya, belum kayak sekarang gitu. Kalau dari segi dosen di mana-mana dosen sama aja ya, mau yang ngomong bahasa gitu. Inggris mau bahasa Arab gitu. Gitu. Betul. Jarang ada, maksudnya pengalaman aku sih ya, dosen ya ya Kembali lagi ke personal. kembali kepada personality masing-masing, tapi semua sama aja kalau aku bilang ya. Kalau kuliah di S1 ya dulu aku di Darmaga di Bogor di IPB. Waktu itu kos juga, kosnya tapi sama ibu disuruhnya di kosnya di rumah dosen. Supaya ada yang ngawasin katanya. Jadi nggak boleh kos di luar, waktu itu kosnya di rumah dosen. Ya pergaulan dia ya kalau mau dibandingin Jadi gaulnya sama dosen. nggak juga, tetap sama teman, karena aku punya teman sekamar juga kan waktu itu. Ya bedanya di Indonesia satu universitas publik ya, maksudnya IPB itu kan campur, walaupun kalau waktu di IPB nih alhamdulillah di IPB udah mulai diperkenalkan waktu itu belajarnya nggak boleh gabung sama cowok gitu, jadi duduknya harus pisah. Udah nggak tahu ya kalau jurusan lain, waktu itu aku jurusannya itu, dan kebetulan temennya ada yang rohis gitu lah, jadi waktu awal pertama kali masuk dia udah bilang yang cewek sana, yang cowok sana gitu kan. Kita anak SMA Bogor waktu itu, kebetulan orang mana ya, dia Purwakarta. Kita gini, ngapain sih gitu. Dulu masih jahiliyah lah ya katakanlah, masih ini Masih darah muda. bilangnya masih zaman jahiliyah waktu itu. Kita Pak itu duduknya campur gitu, karena waktu aku keterima di IPB, aku waktu itu dari SMA 2. Kebetulan banyak juga teman dari SMA 1 gitu. Kebetulan banyak juga yang keterima dan satu jurusan. Jadi kita gabung gitu kan. Dulu temen di SMP gitu. Otomatis SMA pisah, tiba-tiba kuliah ketemu lagi gitu. Jadi duduknya bareng-bareng gitu ya, cowok ya cewek. Tiba-tiba nih anak cowok datang rohis gitu kan. Yang cowok di sana, yang cewek di sini, kita udah kenapa sih nih orang gitu. Terus pada nurut gak? Nurut akhirnya. Masya Allah, Alhamdulillah nurut. Jadi udah pisah gitu kan. Dari situ udah mulai mengerti cowok sama cewek pisah gitu kan. Di Malaysia kan aku juga kuliahnya di Universitas Islam Antarbangsa ya, Islamic University. Sama gitu juga, walaupun nggak seperti di Saudi ya. Kalau di Saudi kan benar-benar terpisah ya kan, kita nggak lihat cowok sekali. Dan teman sekelas kita bukan cowok, betul. Semua cewek gitu kan, semua perempuan gitu. Kalau di Malaysia sama kayak waktu kemarin di Indonesia waktu di IPB, dipisah juga tempat duduknya, yang cowok di sebelah kanan, yang cewek sebelah kiri di sana gitu. Tinggal di asrama juga karena ya di Malaysia ya kan nggak ada orang tua. Tapi itu yang di sekolah dipisahnya memang dari kampus atau? Betul, di kampus ya. Betul. Ya karena Islamic University ya, jadi maksudnya otomatis mereka memang memisah sendiri gitu, nggak harus ada yang ngomong gitu, yang cowok sini, yang cewek sana. Karena kan itu juga international student kan, jadi banyak yang dari dari Yemen, dari waktu itu teman ada yang dari Algeria, dari Kashmir, dari India. Mereka juga kebanyakan waktu SMA-nya juga bukan sekolahnya, waktu di negaranya masing-masing juga bukan sekolah yang campur gitu kan. Kecuali yang Malaysia ya, Malaysia kayaknya campur ya, yang masih sekolah kebangsaan tuh masih campur kayak gitu. Jadi ya nggak beda sama di Indonesia, kan di Indonesia banyak temen cowok juga gitu kan, jadi masih ngobrol lah, di kantin masih duduk depan-depanan sama ini, ngobrol bebas lah. Kalau di Malaysia nggak bisa yang pasti, karena beda juga dan nggak punya temen Indonesia, nggak deket juga sama temen Indonesia masing-masing gitu. Itu terutama yang cowok ya. Kalau yang cewek sih jelas lah kan, sama-sama cewek, sama-sama perempuan. Kalau dari segi
apalagi makanan. Kayak kompetisi belajar gimana teh? Oke, kalau di Indonesia sih mungkin S1 udah lupa. Udah lama banget ya. Jadi maksudnya kalau dulu sih kita masih saling membantu kan ya, saling maksudnya ya kan. Kayak misalnya belajar programming waktu itu kan, waktu di S1 kan. Ya jujur aja bukan yang apaan sih gitu. Tapi ada teman yang ngajarin gitu. Misalnya belajar bersama. Waktu di Malaysia ya masing-masing aja. Dan kebetulan tinggal di asrama juga ya. Jadi pulang dari kampus pulang selesai kuliah pulang ke asrama. Ya paling ke library. Aku senengnya di Malaysia nih library-nya bukan sampai malam, jam 10 malam atau jam 11 malam. Jadi pulang kuliah kantin masuk ke library itu enak gitu. Lebih enak di library karena AC. Kalau di asrama kan masih kipas. Kayak di gitu. Saudi sendiri gimana nih teh? Kalau di Saudi ya inilah ya, qadarullahnya waktu masuk kan pandemi. Iya. Jadi online kelas. Ya kan? Jadi ya ketika ada kelas ya kita sama sekali nggak tahu siapa teman kita. Maksudnya dalam arti kata nggak pernah jumpa tatap muka langsung. Yang pasti pisah. Kalau di Saudi ini kan pisah ya. Ada kampus cewek, ada kampus perempuan, ada kampus laki-laki dan nggak pernah gabung itu satu. Kalau online pun ya kita gabung dalam arti kata ya satu Zoom meeting, satu Zoom meeting room, tapi ya kita nggak tahu siapa. Karena di sini tuh nggak ada tuh yang walaupun ya nggak tahu ya kalau Hasna ya, karena di S1 ya. Kalau di S3 nih walaupun semuanya perempuan ya, dosen kita perempuan, tetap kan kita nggak pernah buka kamera kan? Iya. Betul. Di sini tuh gitu, jadi kita nggak tahu teman kita siapa, mukanya seperti apa, seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah sih waktu akhir-akhir karena ada ujian comprehensive exam ya sebelum mulai research kan itu harus hadiroh ya kan, harus hadir ke kelas ya. Alhamdulillah ya ketemu ini si ini, ini si itu gitu. Tapi sebelumnya ya kita nggak tahu dia siapa, itu siapa gitu. Karena sebagai international student sendiri. Sendiri teteh. Aku satu-satunya international student, yang lain Saudi. Jadi ya beda ya pergaulan di sini itu, kita nggak bisa. Kalau di Malaysia tuh kan ya misalnya aku ada temen Malaysia gitu, main lah atau misalnya diajak. Nanti kalau misalnya ini main ke rumah atau gimana, di sini tuh nggak ada ya, sangat private mereka itu, nggak ada tuh ngundang-ngundang walaupun misalnya deket gitu, tapi tetap ya udah gitu, hanya sebatas di kampus aja gitu. Dulu at least di Malaysia masih ada teman deket yang ngobrol atau apa, yang ya curhat lah ya, orang Indonesia curhat gitu kan kayak dulu. Tapi kalau di sini tuh nggak ada gitu, kayak masing-masing aja. Mungkin karena S3 juga nggak sih teh? Maksudnya kan intensitas ketemunya mungkin nggak sesering sama S1. Nggak juga sih ya, kalau yang S3 di Indonesia atau S3 di Malaysia kan tetap ke kelas gitu, ketemu misalnya ya. Ya ini karena anak pandemi kan kita ya. Kita ini anak pandemi, jadi waktu keterima S3 jadi ya beda lagi dinamikanya gitu. Jadi jadinya lebih online sekarang gitu. Jadi nggak social skillnya jadi kurang gitu. Terus sama bahasa juga. Mereka sih jadi misalnya ada grup grup sekolah, maksudnya grup S3 nih, ya mereka sih ngomong bahasa Arab, jadi aku translate. Berapa orang satu kelasnya teh kalau S3? Kemarin itu yang pas aku masuk, angkatan aku tuh perempuannya cuma 3, laki-lakinya ada 10 kali, dikit karena pandemi kali ya. Jadi orang nggak terlalu banyak kepikiran sekolah, dan waktu itu juga Saudi belum terlalu ini kan. Sekarang belum gencar pendidikan kan. Sekarang mereka gencar dengan pendidikan untuk lokal kan. Kayak gitu. Kalau aku sih sendiri seneng ya, maksudnya dalam arti kata di Malaysia dan di sini itu dengan kita beda dengan cowok gitu kan, maksudnya dengan kita nggak gabung, aku seneng kayak gitu. Bebas untuk berekspresi. Betul. Jadi nggak terlalu, maksudnya apalagi dengan
budaya di sini kan juga beda ya. Betul. Mana ada kita ngobrol sama laki-laki dengan yang kalau kayak kita di Indonesia gitu kan. Iya. Di Malaysia juga masih, tapi juga masih tetap ada ngobrol sama laki-laki, tapi ya nggak sama kayak kita di Indonesia gitu loh. Itu ya enaknya sekolah di Malaysia tuh jadi membuka apa namanya, pandangan kita jadi lebih terbuka. Oh begini, dengan apalagi dengan pergaulan internasional ya. Iya. Malaysia sama Saudi sama-sama banyak dari internasional ya. Betul. Nggak, karena di UIA juga kan, di universitasnya sendiri kan universitas internasional. Jadi kita banyak orang dari luar, kita lihat budaya mereka gimana gitu kan. Sama Malaysia mungkin 11-12 lah ya, tomato, tapi kalau sama orang Afrika, misalnya orang Nigeria atau orang Yemen, itu kan beda lagi kan pergaulan kita gitu. Bahkan dengan yang perempuan pun begitu juga beda gitu. Kalau dari segi itu sih gitu sih Hasna, kalau bukan dari segi pendidikannya ya, maksudnya dari segi edukasinya, dari segi bukan fun ya, maksudnya bukan dari segi akademinya. Bedanya dengan Indonesia tuh itu aja, pergaulannya terbatas karena kita hanya dengan perempuan, kitanya juga tahu diri gitu. Untuk di Malaysia juga gitu, jarang perempuan tuh ngobrol sama laki-laki di kafe gitu. Nggak tahu sekarang ya, kalau dulu masih terjaga ya. Mungkin kampus juga ngaruh ya. Mungkin kayaknya itu juga. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya nih, sebagai yang sudah merasakan pahit manisnya kuliah sampai S3. Apa aja, ada nggak nih saran buat adik-adik yang mau kuliah tentang belajar, mungkin tentang belajar atau mungkin tentang kuliah juga tuh. Oke. Satu, yang tadi aku sebut, kalau mau kuliah apapun ya, mau S2 atau S3, satu passion, kamu memang harus benar mau. Karena yang namanya burnout tuh apa ya, kayak aduh capek gitu ya, belajar lagi gitu. Itu tuh ada, tapi kalau kamu sudah benar punya tujuannya apa, itu kamu akan fight. Ya kan? Kedua ya jangan give up sih ya. Kedua, manfaatkan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk belajar. Jangan scrolling nggak ada faedah. Ya kan? Sekarang ini semua banyak di internet, banyak online untuk membantu kamu belajar. Ya kan? Investasilah di situ. Gitu. Kalau dari segi apa tadi, kuliah ya. Yaitu kalau kuliah jangan juga gini ya. Sekarang kan zamannya teknologi ya, semua punya iPad lah atau apapun untuk nulis gitu. Kalau misalnya kamu belum mampu, nggak apa-apa, tulis aja kan semua. Jadi cari cara dimana kamu belajar yang kamu suka. Misalnya kayak dulu aku seneng nulis, aku senengnya nulis. Abis pulang, makanya kalau waktu di Malaysia misalnya ke library itu untuk ngulang pelajaran, aku tulis lagi di notes gitu, warna-warni ya kan, karena aku sukanya gitu, karena secara visual lebih oke gitu. Jadi aku temukan apa yang kamu bikin bisa belajar semangat. Kalau nanti ada rezeki bisa beli iPad lah atau tab lah, oke, fine, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, manfaatkan yang ada. Betul. Jangan maksa, jangan ngutang. Jangan ngutang Shopee Pay. Aduh, apalagi tuh. Shopee Letter lah. Pasti orang Indonesia tahu. Masa mungkin nggak terlalu ini. Kredit hasilnya. Sekarang udah semua orang bisa kredit ya kan. Bahaya tuh, nagih itu, dan dibalik itu juga ada ribanya. Betul, ya? ada ribanya. Jadi manfaatkan, temukan cara yang untuk supaya kamu semangat belajar. Nggak usah terlalu tergantung. Misalnya baru bisa beli laptop, ya udah, kalau belajarnya pakai buku tulis. Mau warna-warni kayak mau apa, gimana? Atau kamu misalnya lebih misalnya kalau nggak belajar di
kayak di komputer ya, misalnya bukan di computer science atau itu kan belum tentu, sebenarnya laptop nggak terlalu butuh amat. Oke lah iPad atau tab, karena sekarang iPad dan tab itu juga udah kayak komputer, udah ada keyboard tersendiri gitu. Tapi justru teh gimana orangnya juga, Asna kan beli tab juga kan. Ternyata pas beberapa bulan pakai tab ke kampus, ternyata Asna lebih nyaman pakai laptop ke kampus karena laptop Asna ringan ya. Betul. Jadi maksudnya di rumah udah biasa pakai laptop pas belajar di rumah gitu ya. Jadi pas ke kampus bawa lagi tab, udah sync sih, datanya udah sync tapi udah terbiasa. Betul. Laptop aja gitu. Jadi akhirnya Asna ke kampus bawa laptop lagi gitu. Jadi kayaknya bener yang kata Teteh, temukan yang paling cocok. Betul, untuk belajar ya. Satu, kayak aku senengnya nulis, tapi ceritanya melek lingkungan, melek ramah lingkungan gitu kan. Dulu ya Allah beli kertas bukan planner, orang beli kertas, beli buku itu sama pulpen, kayaknya nggak buang kertas, kalau salah robek, kalau nggak apa gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah ada rezekinya bisa beli iPad ya, pakai iPad sekarang, dan iPad ada bisa nulis di iPad gitu ya. Intinya temukan cara belajar yang bikin semangat dan nggak harus lihat orang gitu. Kawan punya iPad ya, kalau dia mampu ya silahkan, kamu belum mampu nggak usah maksa gitu. Tapi temukan cara yang kamu bisa semangat belajar gitu. Pilih kuliah apapun juga kan, misalnya dari SMA udah kelihatan ya kepengennya kemana gitu. Sambil cari-cari, orang nih banyak podcast juga kan, banyak di YouTube yang kamu bisa cari tahu. Oh kalau belajar ini tuh pro-nya ini, kontranya ini, perjuangannya seperti apa, itu semua banyak di YouTube. Di YouTube nih jangan cuma lihat vlog orang yang jalan-jalan lah, atau vlog yang senang-senang, cuman senang-senang aja, tapi vlog yang belajar pun juga banyak. Vlog PhD atau vlog student di luar negeri, lihatlah mereka gimana, cari yang kamu senang gitu. Untuk pilih kuliah apa ya, misalnya mau kuliah apa, yang S1 pun juga sudah banyak gitu, yang dari luar negeri. Nggak tahu ya yang Indonesia, aku nggak pernah lihat orang Indonesia bikin vlog di sekolah gitu. Aku di belum sekolah orang Indonesia, nggak tahu ya kalau yang di sekolah, cuman orang Indonesia influencer pendidikan tuh selain Jeremy Pauline tentunya ada Zafira Akila, tapi dia bukan di Indonesia juga sih kuliahnya. Terus ada siapa itu, Zahid Ibrahim, nggak tahu itu tuh, tapi ya itulah kayak gitu. Jadi ya cari inspirasi, cari motivasi dari orang-orang yang seperti itu. Jangan belajar gitu yang kamu lihat, tapi juga jangan juga jadi malah misalnya seneng ya dia bisa ini, nggak usah gitu malah juga. Jadi iri ya, malah jadi iri tapi tidak produktif. Jangan juga, tapi ambil yang baiknya, ambil bagaimana dia bisa apa yang dia pelajari, dia belajar apa, bagaimana dia belajar, bagaimana dia menggunakan teknologi misalnya, itu yang diambil. Jangan wah enak ya jadi dia gitu, misalnya followernya sih, nggak usah mikir begitu. ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Betul. Sesuai dengan yang diinginkan gitu. Apa ya, semualah kehidupan di internet itu, apa yang dia tunjukkan gitu, itu kan namanya konten creator ya kan, pasti bikin yang menarik. betul. Gitu. Jadi ya ambil yang bisa, ambil yang baik, buang yang buruk, intinya gitu kayak gitu. Terus kalau di luar negeri ya jaga diri intinya ya. Dan kalau kamu muslim, kamu harus ingat bahwa kamu muslim. Iya. Gitu. Kalau di Arab Saudi, alhamdulillah ya nggak, alhamdulillah banget. Alhamdulillah kita kita dijaga. Ya. Satu, terjaga dan dijaga. Dengan pergaulan di sini yang terbatas, ya kan? Jadi kita juga menjaga diri dengan cara itu, dan karena sistemnya seperti itu juga kita terjaga. Iya. Lebih mudah. Tapi kalau misalnya kamu di UK atau di anywhere in Europe atau di US, non-Muslim countries, kamu harus, kalau kamu Muslim, kamu jaga diri gitu ya. Jangan
terlena dengan kehidupan mereka gitu. Asa salut sih tuh dengar cerita teman kita teh yang katanya pernah kuliah di Rusia, tapi dia nggak lanjutin karena dia sendiri ngerasa kan setiap orang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Ya. Dia sendiri ngerasa nggak kuat dengan lingkungan yang jauh dari Islam di sana gitu. Akhirnya dia give up sekolah di Rusia itu. Betul. Dan balik ke Indonesia, terus dapat alhamdulillah di sini di Saudi. Aku mau cerita adik aku ya, dia dapat pertukaran pelajar ke Jepang. Insya Allah. Waktu masih kuliah S1. Dosen dia suka ditawarin S2, tapi dia nggak mau. Karena dia bilang, ngapain gue di sini gitu. Jepang. Di Jepang waktu itu. Waktu itu makanan halal masih susah. Nggak dengar azan. Ya kan? Bahkan di Singapura pun kita nggak dengar azan. Serius teh? Nggak. Nggak pernah denger azan. Aku cuma sehari kesana aja udah azan, nggak denger azan kan? Ya bukan muslim country sih. Betul. Jadi dia nggak mau karena satu pergaulannya seperti itu, terus makanan halal susah, nggak denger azan, masjid jauh gitu kan. Ya akhirnya dia bilang ngapain? Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang sulit? Betul. Jadi dia bilang ya rezeki mau nanti S2, S3, maksudnya buat S2 ya dosennya. Ya nanti kalau ada rezeki insya Allah mau ini ya pasti ada aja lah gitu. S2 dimanapun gitu atau S3 dimanapun, yang penting ya itu jangan sampai lepas dari prinsip Islam. Kalau kamu muslim ya, kalau yang non muslim ya kembali kepada masing-masing aja gitu. Ini karena yang punya podcast sama yang tamunya orang alhamdulillah muslim gitu, jadi ya kita based on ini kita sendiri gitu. Jadi ya kalau kamu muslim, ingat kamu tuh muslim gitu. Jadi jangan sampai dunia tuh cuma sementara gitu. Jadi ingat masih dengan bahwa tujuan kita tuh bukan dunia. Boleh kita punya plan yang jauh untuk di dunia gitu ya, tapi tetap ingat fondasi dan tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa gitu. Jangan sampai lalai gitu aja. Ilmu kita kan juga buat apa ya teh ya? Kan buat ibadah juga. Kita nanti cari gimana mengamalkan ilmu kita untuk beribadah juga kan ya. Betul. Dan yang pasti aku ambil S3 ya karena satu waktu itu aku juga belum ini aja TMI aja gitu. Aku belum punya anak ya. Jadi di rumah juga ya cuman ngurus suami waktu itu, jadi ya suami bilang nggak ya, belajar lah gitu. Jadi ya, ngapain gitu kan, kamu juga dulu S2 gitu, kamu tuh bisa sanggup gitu. Orang tua kamu alhamdulillah ayah ibu aku tuh dua-duanya S3, lulusan S3 juga gitu. Jadi kalau waktu itu suami bilang ya tirulah orang tua, adik kamu juga udah S3 gitu kan, karena kamu emang nggak mau gitu daripada di rumah doang gitu kan nggak ngapa-ngapain, mending ya sambil belajar gitu kan, dapat beasiswa lagi gitu kan. bonusnya dapat uang tambahan gitu kan. Ya alhamdulillah. Jadi kayak gitu, intinya apapun harus dari passion apa yang kita, jangan sampai kita terbawa arus ikut-ikutan gitu. Kayaknya enak nih S3 tapi terus kamunya pas udah dapat S3 aduh ternyata berat ya gitu, jadinya jangan dikira S3 kayak apa ya teh. Ya Allah, apalagi zaman sekarang ya harus publish paper, harus ini harus itu, ya benar-benar harus siapin mental kalau mau melanjutkan jenjang pendidikan itu sekarang gitu. Kayak gitu sih Hasna. Aduh mudah-mudahan ini ya podcastnya nggak terlalu, mudah-mudahan podcastnya jelas ya. Ini mah kita podcast ngobrol aja ya. Jadi teman-teman yang mau dengerin juga ya sambil santai aja gitu. Iya betul. Ya kalau misalnya setelah ini podcast selesai mau tanya-tanya juga nanti Hasna bisa share Instagram langsung aku. aja ke Instagramnya Teh Pipit. Nanti Hasna cantumin juga di deskripsi. Cuman sekarang disebut juga PhD with Cats. PhD with Cats. Di Instagram ya guys. Nah, bisa lewat situ ngobrolnya. Itu juga seling dikit ya. Membuat akun PhD with Cats itu untuk diri sendiri, dalam arti sebenarnya belum ada konten PhD-nya, masih lebih kepada konten digital planner ya, karena waktu itu sejak ikut PhD terus punya iPad, lihat di YouTube banyak digital planner, terutama yang PhD juga sih, jadi tertarik gitu, buka mau sharing dikit aja, tapi belum terlalu banyak konten itu aja. Tapi kalau mau nanya-nanya soal PhD live, mau nanya
atau S2 waktu di Malaysia juga boleh gitu aja. Ya mungkin itu salah satu cara kita untuk motivasi belajar Betul. juga nggak sih kan Betul. Teh sendiri. Ya saya juga termasuk sih bikin channel ini Teh Ya. karena ya semester ini kan cuti ya. Betul. Karena nggak ada merasa outputnya apa nih Ya. gitu kan. Terus juga biar belajarnya lebih semangat Betul. gitu. Pas ini ya. Oh ya karena sebenarnya psikologi ya kan, Psikologi. jadi lebih biar ada ininya kan, dengan ngobrol-ngobrol ada yang diambil betul. Suka juga deh Oke. gitu cerita Nah, orang. oke begitu. Gitulah Teh kalau seputar akademis dan kuliah ya belajar. Insya Allah banyak banget yang bisa diambil dari Teh Pipit nih. Amin. Nih. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi segitu aja mungkin podcast hari ini. Oke. Semoga next time ada podcast lagi sama Teteh Insya tentang Allah. pernikahan antar budaya. Karena Oh, yang belum tahu. iya Kata-kata. pasangannya Teh Pipit ini bukan orang Indonesia. Orang mana nanti kalau mau tahu nanti check Nanti out di next episode podcast. berikutnya. Insya Allah. Insya Allah ya insya Gitu. Allah. Dan kalau gitu Teh kita ada kata-kata terakhir mungkin. Oke, kalau yang mau tertarik dengan dunia teknologi ya, yang mau ambil computer science atau information technology atau information science, mulailah buka Coursera atau buka EDX. Ini belajar online ya. Lihat-lihat, cari-cari di situ OpenAI atau pokoknya dari situlah. Di YouTube juga banyak. Mulai nonton yang semacam seperti itulah, jangan nonton K-drama aja guys. Mulai manfaatkan waktu dari sekarang Betul, ya. betul. Oke deh. Kayak Ya, gitu. kayak gitu. Oke, Itu aja terima sih, kasih, Ars. Teh Pipi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Ayo kita tutup dengan kafaratul majelis dulu deh Teh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih buat yang udah dengerin, semoga bermanfaat buat kita Amin semua semuanya. juga. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama nih ya? Oh, belum. Lumayan.